Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Mudah-mudahan Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda semuanya, Ibu harapkan pada pagi hari ini kita semuanya bisa fokus sama-sama belajar Anda semuanya. Jadi yang masih memikirkan tugasnya, latihan dan sebagainya, mari kita fokus terlebih dahulu pada pembelajaran kita hari ini Anda semuanya. Jadi Ibu harapkan semuanya yang masih beraktivitas di luar ruangan, yang masih berada di perjalanan dan lain sebagainya, atau yang masih tidur-tiduran, silahkan bangkit dari tempat tidurnya. Mari sama-sama kita belajar, sama-sama menuntut ilmu Anda semuanya. Karena orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang harinya sekarang lebih baik daripada hari kemarin, dan orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang harinya ini lebih buruk daripada hari kemarin. Mari sama-sama kita ingin menjadi orang-orang yang lebih baik Anda semuanya. Jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Baiklah Anda semuanya, kita bertemu kembali dalam materi hadis maudhu Anda semuanya. Marilah kita mulai terlebih dahulu Anda semuanya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setiap pembelajaran pasti ada tujuannya, Anda semuanya. Di sini tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan tentang sebab-sebab terciptanya hadis maudhu. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa ibu mampu mengetahui tentang sebab-sebab terciptanya hadis maudhu. Sebelum kita masuk kepada sebab-sebab terciptanya hadis maudhu, kita kemarin sudah membahas minggu lalu, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang definisi hadis maudhu dan sejarahnya Anda semuanya. Mungkin Anda semuanya masih ingat itu apa definisi hadis maudhu. Baiklah, Ibu jelaskan sedikit terlebih dahulu. Hadis maudhu ini juga dinamakan dengan hadis palsu. Kenapa dinamakan hadis palsu? Karena hadis ini dibuat-buat yang disandarkan kepada Rasulullah, padahal itu bukan perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dinamakan hadis tersebut dengan hadis maudhu. Kemudian juga secara sejarah munculnya hadis maudhu. Munculnya hadis maudhu ini dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, berlanjut kepada pemerintahan Utsman bin Affan, dan berlanjut lagi kepada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan menurut sejarah juga berkelanjutan kepada masa pemerintahan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Disinilah banyak muncul hadis-hadis maudhu yang tujuan mereka itu bermacam-macam Anda semuanya. Dan tujuan atau sebab-sebab terciptanya hadis maudhu itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini Anda semuanya. Tujuan hadis, sebab-sebab terciptanya hadis maudhu yang pertama itu adalah karena faktor politik. Yang kedua, karena fanatik terhadap bangsa, suku, negeri, bahasa, dan pemimpin. Dan yang ketiga itu mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. Yang keempat itu perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau ilmu kalam. Yang kelima itu membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan. Yang keenam itu karena menjilat penguasa. Inilah sebab-sebab terciptanya hadis maudhu Ananda semuanya. Kita masuk dulu satu-satu Ananda semuanya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu karena faktor politik. Faktor politik. Di sini dikatakan bahwasanya pertentangan politik ini terjadi karena adanya perpecahan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya, dan mereka itu saling membela golongan yang mereka ikuti serta mencela golongan yang lainnya. Jadi, faktor politik ini disebabkan karena pertentangan politik
antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Contohnya itu adalah pada pengikut Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Karena adanya pertentangan politik yang mana ada yang ingin Ali sebagai khalifah dan ada juga yang mengatakan dia itu tidak ingin Ali sebagai khalifah. Di sanalah muncul golongan baru, golongan Syiah, ada yang namanya golongan Syiah, Khawarij dan lain sebagainya. Dan di sanalah mereka mengeluarkan dan membuat hadis-hadis palsu untuk memperkuat golongan mereka dan mencela golongan yang lainnya, kayak gitu Anda semuanya. Next. Di sini faktor politik ini contohnya ada kayak gitu Anda semuanya. Ada menurut Syiah, mereka mengatakan sesungguhnya setiap nabi itu memiliki wasiat dan waris, dan sesungguhnya wasiatku dan ahli warisku adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan bahwasanya wasiat dan dari Rasulullah itu bahwasanya adalah Ali bin Abi Thalib, penerusnya itu adalah Ali bin Abi Thalib, padahal itu semua bukanlah perkataan dari Rasulullah SAW, melainkan dibuat oleh kelompok Syiah untuk memperkuat golongan mereka juga, kayak itu. Begitu juga dengan ahli sunnah, mereka mengatakan bahwasanya ketahuilah bahwa kutukan Allah itu dilimpahkan kepada orang yang membenci Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka juga membuat hadis untuk memperkuat golongan mereka juga. Ahli sunnah ini mengatakan bahwasanya barang siapa yang membenci Abu Bakar, Utsman dan Ali itu akan mendapatkan kutukan dari Allah. Jadi tujuan mereka itu untuk memperkuat golongan mereka, seperti itu. Kita lanjut kepada sebab selanjutnya, itu adalah karena fanatik terhadap bangsa, suku, negeri, bahasa, dan pemimpin. Fanatik di sini itu bisa dikatakan terlalu cinta terhadap suatu golongan. Jadi terlalu berlebih-lebihan cinta dan rasa sukanya itu terhadap suatu bangsa, suku, negeri, bahasa, dan pemimpin Anda semuanya. Sehingga mereka menciptakan hadis-hadis palsu yang didorong oleh ego dan fanatik mereka. Jadi mereka tuh ingin menonjolkan bangsa, kelompok, atau yang lainnya. Tujuan mereka seperti itu Anda semuanya. Mereka ingin menonjolkan bangsa mereka, suku mereka, bahasa mereka, dan pemimpin mereka. Makanya mereka menciptakan hadis-hadis palsu. Contohnya dari golongan As-Subiyah mengatakan bahwasannya apabila Allah murka, maka Allah akan menurunkan wahyu dalam bahasa Arab. Tetapi kalau Allah senang terhadap mereka, maka Allah akan menurunkan wahyu dalam bahasa Persia. Padahal itu hanyalah mereka ciptakan untuk menonjolkan bangsa dan bahasa mereka saja, kayak gitu. Padahal sebenarnya wahyu itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwasanya diturunkan dalam bahasa Arab. Begitu juga dengan golongan yang fanatik terhadap mazhab Abu Hanifah dan juga terhadap bangsa Arab pada masa itu. Mereka mengatakan juga seperti ini Anda semuanya. Mereka mengatakan bahwasanya apabila Allah murka, maka Allah akan menurunkan wahyu dalam bahasa Persia. Namun apabila Allah senang, maka Allah akan menurunkan wahyu dalam bahasa Arab. Jadi mereka membuat hadis-hadis tersebut biar bisa menonjolkan bahasa, suku, negeri, dan pemimpin mereka. Jadi mereka menciptakan hadis-hadis yang bertujuan untuk menonjolkan, kayak gitu Anda semuanya. Nah, kita lanjut Anda semuanya. Yaitu mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. Kan kaum awam di sini mungkin ada juga Anda yang belum tahu apa yang dimaksud dengan kaum awam. Kaum awam di sini itu adalah orang-orang yang belum terlalu tahu dengan agama Islam sesungguhnya. Orang-orang yang baru belajar tentang Islam Anda semuanya. Jadi
tujuan para pembuat cerita dan ahli kisah ini untuk membuat hadis maudhu' ini adalah untuk mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. Ada juga mereka itu menciptakan hadis maudhu' itu secara berlebih-lebihan dan bahkan tidak masuk akal kayak gitu Anda semuanya. Contohnya mengenai balasan yang akan diterima seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana nyatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan menciptakan seekor burung yang mempunyai 70.000 lidah. Dan masing-masing lidah menguasai 70.000 bahasa yang meminta ampunan baginya. Hadis ini oleh rawinya digunakan nama rawi hadis yang sudah terkenal, yaitu Ahmad bin Hambal Yahya bin Ma'in. Padahal hadis ini perawinya bukanlah Ahmad bin Hambal, melainkan mereka yang para pembuat hadis, pembuat cerita dan kisah ini hanya membuat perawinya itu dari Ahmad bin Hambal, padahal hadis itu bukan berasal dari Ahmad bin Hambal. Jadi mereka membuat hadis-hadis atau kisah-kisah dan nasihat untuk mempengaruhi kaum awam kayak gitu anak-anak semuanya. Selanjutnya itu karena perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau ilmu kalam. Nah, perbuatan ini umumnya muncul dari para pengikut suatu mazhab, baik dalam bidang fikih maupun bidang ilmu kalam. Mereka menciptakan hadis-hadis palsu dalam rangka mendukung atau menguatkan pendapat hasil ijtihad dan pendirian para imam mereka. Nah, di sini karena kita umat Islam itu ada memiliki 4 mazhab anak-anak semuanya, ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Nah, kita memiliki yang namanya 4 mazhab anak-anak semuanya. Nah, contohnya di sini itu contohnya para imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini. Barang siapa yang mengangkat tangannya waktu ruku tidak ada salat baginya. Karena ini masalah fikih, masalah fikih yang contohnya ada yang mengatakan dilakukan oleh Rasulullah, ada juga yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Makanya karena adanya perbedaan pendapat demikian, makanya pengikut mazhab misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini, barang siapa yang mengangkat tangannya waktu ruku tidak ada salat baginya. Ini tujuan mereka itu baik adalah untuk memperkuat ijtihad dan pendapat mereka kayak gitu Anda semuanya. Selanjutnya itu membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan. Di sini banyak di antara ulama yang membuat hadis palsu dan mengira bahwa yang dilakukannya itu benar dalam upaya pendekatan diri kepada Allah menjunjung tinggi agamanya. Mereka mengatakan kami berdosa semata-mata untuk menjunjung tinggi nama Rasulullah dan bukan sebaliknya. Di sini ahli-ahli zuhud, para ulama waktu itu gunanya membuat hadis palsu itu untuk membangkitkan gairah beribadah. Namun, walaupun hal demikian, walaupun untuk meningkatkan gairah beribadah, tapi Rasulullah SAW itu tidak membenarkan dalam membuat hadis palsu kayak gitu Anda semuanya. Kemudian juga karena ingin menjilat penguasa. Para pemalsu hadis membuat hadis palsu yang isinya akan membuat senang penguasa sehingga orang memasukkan hadis tersebut akan disukai oleh penguasa saat itu. Gunanya mereka menciptakan hadis-hadis palsu ini adalah untuk memperkuat golongan mereka. Kemudian juga untuk mempengaruhi para penguasa agar penguasa itu mendukung mereka kayak gitu anak-anak semuanya. Jadi gunanya adalah untuk bagaimana para penguasa itu bisa percaya akan golongan mereka sehingga mereka membuat hadis-hadis yang namanya hadis palsu anak-anak semuanya. Jadi kesimpulan kita dapatkan pada pembelajaran hari ini, motif dari membuat hadis palsu ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada karena sengaja. Yang kedua, ada yang tidak sengaja merusak agama. Yang ketiga, ada yang karena keyakinannya bahwa membuat hadis palsu diperbolehkan. Dan yang keempat, ada yang tidak tahu bahwa dirinya membuat hadis palsu.
Nah, dan dapat juga dikatakan bahwa berdasarkan beberapa motif, ada yang membuat hadis palsu dengan tujuan positif dan ada juga membuat hadis palsu dengan tujuan negatif. Namun apapun alasannya tetap saja membuat hadis palsu itu tidak diperbolehkan. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tujuan dari pembuatan hadis palsu ini ada juga positif, ada juga negatif. Namun sebenarnya dalam pembuatan hadis maudhu' atau hadis palsu ini tidak dibenarkan Anda semuanya. Demikianlah materi tentang sebab-sebab munculnya hadis maudhu' Anda semuanya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.